Di tepian ombak yang lembut, di dalam kedamaian samudra biru, kelinci laut muncul. Keunikan yang tak terbandingkan, tubuhnya yang gemuk, mengapung seperti mimpi, seolah-olah kelinci bermain di atas permukaan air. Bulu-bulu lembutnya mengambang di arus laut, kelinci laut, pesona laut yang membawa senyuman, warna-warni yang menari di dalam cahaya matahari, menghadirkan keelokan yang tak terbayangkan di dunia bawah laut. Mata yang lucu dan ekspresi yang ramah, seolah-olah kelinci laut itu menyapa dengan senyuman. Dalam goyangan ombak yang tenang, mereka menjelajah, mengajak kita merenung dalam kelembutan samudera yang tak tergoyahkan. Makhluk yang menghuni dunia bawah air bukan hanya ikan berwarna-warni atau terumbu karang saja, namun ada satu hewan laut yang bernama kelinci laut. Diperkenalkan pertama kali oleh ahli zoologi asal Jepang, Kikutaro Baba, pada tahun 1930. Organisme laut yang lucu dan berbulu ini menjadi populer berkat tampilan fisiknya yang sangat mirip dengan kelinci. Kelinci laut pun sangat bervariasi dengan warna yang berbeda-beda, mulai dari coklat, putih, kuning, dan hijau. Sama seperti siput lainnya, kelinci laut diperkirakan memulai hidupnya dengan cangkang dan kemudian melepaskannya beberapa saat sebelum mencapai usia dewasa. Mantel kelinci laut yang tampak seperti bulu putih kelinci darat sebenarnya adalah batang kecil yang disebut Caryophyllidea. Beberapa di antaranya berakhir dengan kenop hitam dan memberikan mereka tubuh yang berbintik-bintik. Meskipun kelinci laut bukanlah makhluk laut yang paling berbahaya bagi manusia, siput laut yang cantik ini ternyata sangat beracun. Mereka termasuk dalam kelompok siput laut yang dikenal sebagai nudibrandorid. Spesies siput laut ini mencuri pertahanan berbisa dari hewan apapun yang dimakannya. Misalnya, kelinci laut sering memakan jamur yang memiliki racun di tubuhnya. Kelinci laut kemudian menggunakan sistem pencernaan mereka yang unik untuk memisahkan jamur yang tersisa dari bahan kimia berbahaya dan menyimpan bahan kimia beracun tersebut untuk digunakan melawan pemangsa bila diperlukan. Mekanisme pertahanan serupa digunakan oleh sepupu mereka yang tampak sangat berbeda, siput naga biru atau blue glaucus. Meskipun kelinci laut memiliki banyak karakteristik yang sama dengan hewan peliharaan biasa, tentu fungsinya berbeda. Meskipun siput kelinci sangat menggemaskan, mereka sangat beracun, membuat mereka menjadi ancaman bagi penghuni akuarium apabila ingin menjadikannya hewan peliharaan. Kelinci laut dikenal sebagai Joruna parva, sebagian besar panjangnya lebih dari 2,4 cm dan ditemukan di Samudera Hindia dan Pasifik. Struktur telinga atau antena kelinci laut adalah organ sensorik. Mereka kebanyakan berkulit putih dan seperti kelinci berbulu yang lucu. Seperti kebanyakan siput laut, kelinci laut adalah hermafrodit. Sebagai hermafrodit, mereka memiliki peran pria dan wanita. Mereka menghasilkan sperma dan sel telur, tetapi tidak dapat membuahi sel telurnya sendiri. Kelinci laut membutuhkan mitra potensial untuk melakukan ini. Ketika dua kelinci laut kawin, mereka menempel satu sama lain dan bertukar sperma. Pertemuan ini sangat penting bagi mereka karena umur mereka yang relatif singkat. Pemangsa menjauhi hewan cantik ini karena sangat beracun. Kelinci laut termasuk dalam kelompok siput laut yang disebut nudibranch, yang mencuri antibodi beracun dari makanannya. Kelinci laut rata-rata hanya selama 3-12 bulan. Umur rata-rata hewan ini memang hanya beberapa bulan hingga 1 tahun. Karena umur yang pendek dan cara hidup yang kebanyakan menyendiri,
Perkawinan tidak dijamin dan harus terjadi ketika ada kesempatan. Oleh karena itu, sangat penting juga bagi mereka untuk memiliki sistem sensorik yang berkembang dengan baik agar mereka dapat menemukan satu sama lain. Meskipun kelinci laut adalah hewan yang relatif kecil, mereka memiliki dampak yang signifikan dalam menjaga keseimbangan dan stabilitas ekosistem laut. Ada beberapa peran kelinci laut dalam ekosistem laut dalam bentuk pointers yang singkat tetapi jelas. Pertama, pemangsa dan pengendali populasi. Kelinci laut memakan hewan laut lain, membantu mengendalikan populasi organisme target dan mencegah populasi mangsa yang berlebihan. Kedua, peran dalam jaring makanan. Mereka adalah bagian penting dalam jaring makanan laut, menjadi makanan bagi pemangsa laut lainnya, dan mengatur transfer energi di ekosistem laut. Ketiga, pemakan alga. Beberapa spesies kelinci laut memakan alga laut, membantu menjaga pertumbuhan alga yang berlebihan yang dapat mengganggu ekosistem. Keempat, distribusi nutrisi. Mereka dapat mengubah komposisi kimia tubuh mereka dan melepaskan nutrisi kembali ke ekosistem saat mereka mati, membantu distribusi nutrisi di laut. Kelima, penyerap toksin. Beberapa hewan bawah laut ini memakan spons laut beracun, mengurangi konsentrasi racun di lingkungan laut dan menggunakan racun ini sebagai pertahanan diri. Dan terakhir, indikator kesehatan lingkungan. Kehadiran atau ketiadaan hewan ini dapat menjadi indikator kesehatan lingkungan laut, membantu peneliti memahami kondisi ekosistem laut yang lebih luas. Bertemu kelinci laut adalah hal menyenangkan. Berbeda dengan kelinci di darat, kelinci laut termasuk hewan invertebrata unik, bentuknya kecil warna-warni, sehingga menarik perhatian banyak orang, termasuk wisatawan yang memiliki hobi menyelam. Jangan lupa untuk like, subscribe, share dan nyalakan loncengnya untuk berbagi ilmu pengetahuan kepada semua orang dan turut merasakan keajaiban alam bawah laut lainnya bersama dan ikut pertualangan seru kami berikutnya di dunia bawah laut yang penuh misteri dan pesona yang tak terbatas. Salam jajakan alam.